Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Revina Sinaga, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan kegiatan pasca observasi. Adapun kegiatan pasca observasi ini adalah kegiatan hasil dari tindak lanjut dari kegiatan percakapan pra-observasi dan kegiatan observasi yang sudah kami lakukan sebelumnya. Adapun tujuannya diadakan kegiatan supervisi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas, dan adapun tujuan diadakan kegiatan percakapan observasi ini adalah untuk mengevaluasi kembali dan merefleksi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kami lakukan sebelumnya. Hari ini saya bersama dengan PP saya Ibu Aliani dan bersama dengan rekan sejawat saya Ibu Satril. Baik, kami akan memulai percakapan observasi kami hari ini. Ibu Satril, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Baik, kita akan memulai percakapan pasca observasi kita setelah kita kemarin sudah melakukan observasi di dalam kelas ya. Baik, Ibu Satril, saya mau bertanya, bagaimana kira-kira perasaan Bu Satril ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas? Saya merasa sangat senang melakukan pembelajaran di dalam kelas. Senang ya perasaannya. Kemudian tujuan pembelajaran ketika pembelajaran di dalam kelas itu kira-kira? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu 1. Peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Dan yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan hasil observasi. Ketiga, peserta didik dapat menulis teks rangkuman hasil observasi. Oh ya, berarti ada 3 tujuan ya, mampu menelaah, mampu merangkum, dan mampu menulis ya. Mampu menelaah, menguraikan, dan menulis teks rangkumannya. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa saja? Yang pertama ada area pengetahuan dan ada area keterampilan. Area pengetahuan dan area keterampilan ya. Baik. Lalu strategi apa saja yang udah Ibu Satril siapkan? Pembelajaran berdiferensiasi, metode diskusi kelompok, penugasan. Ada pembelajaran diferensiasi, lalu ada metode untuk diskusi, pembagian kelompok, gitu ya. Baik, Ibu Satril, saya sekarang mau tanya ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat kegiatan pembelajaran, lalu indikator dari ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan, apa saja? Yang pertama yang saya lakukan adalah menjelaskan tujuan pembelajaran, dan yang kedua menjelaskan materi, dan yang ketiga membagi kelompok diskusi, observasi, yang terakhir adalah menyimpulkan materi. Lalu indikator dari ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan itu saat siswa mampu melakukan observasi. Ketika siswa itu mampu melakukan observasi ya, artinya mereka nanti akan menghasilkan sebuah laporan observasi gitu ya. Berarti itu indikator dari ketercapaiannya ya. Nah, kemarin ketika saya observasi Ibu Satril, semuanya sudah bagus, sudah oke ya. Tetapi sedikit-sedikit ada catatannya ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, Ibu lupa menjelaskan sedikit langkah-langkah pembelajarannya ya, langkah-langkah pembelajaran yang terlewat gitu, belum sempat Ibu sampaikan atau lupa atau gimana itu kira-kira ya? Baik, terima kasih, saya akan jawab Bu Evina. Karena kemarin memang kebetulan sebenarnya saya mengajar itu sudah biasa Bu, tapi kalau didampingi oleh Bu Evina, grogi saya jadinya Bu. Grogi ya? Grogi ya. Akhirnya saya terlewati dengan langkah-langkah pembelajaran saya. Saya juga setelah saya mengajar, saya sadari kayaknya ada yang tertinggal. Oh gitu. Jadi Bu Satril sebenarnya nyadar ini ada yang terlewat gitu ya, Iya. tetapi
karena grogi. Kira-kira kenapa ya Ibu Satril grogi dengan saya? Groginya karena takut salah gitu Bu. Oh, takut salah ya. Salah, kemudian itulah Bu, grogi itu Bu. Padahal kita ini rekan sejawat loh, saya bukan kepala sekolah ya. Jadi Ibu Satril gimana lah sebenarnya langkah apa yang mau Ibu lakukan supaya kalau ada lagi nih ya, bukan saya, mungkin guru yang lain juga rekan sejawat yang lain masuk observasi dengan Ibu Satril. Kira-kira itu cara ngatasin hal-hal tersebut tuh gimana? Yang saya sadari ya, yang saya renungkan pada diri saya ya Bu ya, termasuk guru bahasa Indonesia ya, karena memang adalah kesalahan ini termasuk untuk mengoreksi diri saya juga. Kemudian yang harus saya kendalikan yang pertama adalah rasa kegrogian saya, dan saya harus fokus gitu. Oh gitu. Berarti kalau nanti besok-besok ada lagi observasi lagi, bukan cuma dengan saya, mungkin dengan kepala sekolah ya. Berarti Bu Satril udah bisa mengamankan rasa groginya ya. Puji Tuhan, mudah-mudahan saya Oke, bisa. sip. Saya percaya Bu Satril pasti bisa ini. Untuk pertama bolehlah kita agak grogi. Nanti selanjutnya Perdana Bu. perdana ya, selanjutnya udah bisa teratasi ya. Kemudian saat pembagian diskusi kita kurang ini ya, kurang sedikit tertib ya, karena anak-anak juga iya, sebenarnya kita bisa juga ketika kita membagi ke kelompok itu bisa kita buat dengan cara misalnya kita suruh mereka pilih warna, misalnya dari dari warna merah, kuning, hijau gitu. Siapa yang suka warna ini, suka warna boleh, atau dari angka-angka boleh juga sih. Ayo coba sebutkan angka 1 sampai sekian, lalu angka yang ganjil ke sini, angka boleh juga. Banyak sih metode ketika kita hendak membagi kelompok supaya agak seru sedikit gitu ya. Kemudian dari semuanya sih kayaknya sudah oke, sudah bagus, hanya ada sedikit kayak dari RPP itu ada sedikit langkah-langkahnya yang kurang pas ketika praktek mengajarnya ya. Apakah RPP-nya ada yang terlewat satu langkah-langkahnya, nanti boleh diperbaiki lagi ke depannya ya Bu Satril. Nah, sekarang saya mau tanya ini, apa sih bagian yang ingin Ibu kembangkan setelah kita melakukan observasi ini? Apalagi yang ingin Ibu kembangkan setelah ini? Yang pertama yang harus saya kembangkan yaitu mengembangkan keterampilan siswa, melakukan praktek laporan hasil observasi. Oh, jadi bagian keterampilannya itu pengen dikembangkan lebih baik lagi ya, terutama di bagian membuat laporan hasil observasi. Baik Ibu Satril, terima kasih sudah ikut dalam kegiatan observasi ini. Semoga kedepannya dari hal-hal yang sudah kita koreksi bersama, pembelajarannya lebih baik lagi, dan hal-hal yang ingin dicapai semoga dapat terwujud di pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik, terima kasih Bu Satril, selamat pagi.